Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Memunatul Maulida dengan NIM 42014211058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas dari Ibu Darul Qutni yang berjudul Sumber Ajaran Islam. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam terdiri dari Al-Quran, Sunnah dan Al-Hadis, Ijtihad, dan Qiyas. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan mengenai ketiganya, karena hanya itu yang terdapat dalam buku ajar. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan argumentasi dalam melaksanakan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup untuk mencapai dunia akhirat. Definisi tersebut mengandung kekhususan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang kedua, Al-Quran terhimpun dalam mushaf. Yang ketiga, Al-Quran dimulai secara mutawatir. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Kitab, yang berarti sesuatu yang ditulis. Yang kedua, Al-Furqan, yang artinya pemisah. Yang ketiga, Ar-Rahman, yang artinya karunia. Yang keempat, An-Nur, yang artinya cahaya. Yang kelima, Al-Huda, berarti petunjuk. Yang keenam, Al-Dzikra, yang artinya pengingat. Cara Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, bukan sekaligus dalam satu keseluruhannya. Periode turunnya Al-Quran: pertama, masa Nabi Muhammad bermukim di Mekah. Kedua, yang diturunkan sesudah Madinah. Fungsi dan pesan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penawar jiwa yang haus atau syifa. Pokok-pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, prinsip-prinsip keimanan. Yang kedua, prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, janji dan ancaman. Yang keempat, sejarah atau kisah-kisah masa lalu. Yang kelima, ilmu pengetahuan. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah: yang pertama, untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa. Yang kedua, untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual. Yang ketiga, untuk mengajarkan teologis. Yang keempat, untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi. Penulisan mushaf Al-Quran. Sejarah menginfokan bahwa setiap ada ayat turun, Nabi SAW lalu memanggil para sahabatnya yang dikenali pandai menulis untuk menulis ayat-ayat yang baru saja diterimanya sambil menyampaikan tempat dan urutan setiap ayat dalam suratnya. Setelah Rasulullah wafat, maka amanah pembukuan Al-Quran diserahkan kepada Zaid bin Sabit. Penafsiran Al-Quran. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan mengenai kandungan ayat-ayat Al-Quran, terutama tentang ayat-ayat yang samar artinya. Metode-metode dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, tafsir bil matsur. Yang kedua, tafsir bil ma'qul. Yang ketiga, tafsir ijtiwad atau campuran. Yang keempat, tafsir tahlili. Yang kelima, tafsir matlu'i. Yang keenam, tafsir bil ilmi. Sunnah dan hadis. Kedudukan hadis. Hadis menjadi prioritas kedua dalam pengambilan hukum dan perilaku setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menjelaskan Al-Quran. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis mutawatir. Yang kedua, hadis masyhur. Yang ketiga, hadis ahad. Dari segi kualitasnya, hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Kehujahan hadis. Para ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak boleh digunakan sebagai dalil dalam menentukan hukum. Ijtihad.
Ijtihad berarti mengarahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam atau untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Objek ijtihad adalah perbuatan secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Satu hal yang telah disepakati para ulama adalah bahwa ijtihad tidak boleh merambah dimensi ibadah madlah. Posisi ijtihad dalam syariat Islam. Ijtihad menggunakan pertimbangan akal secara jelas diundangkan dalam sebuah hadis sebagai alat untuk mencapai keputusan apabila tidak ada petunjuk dalam Al-Quran maupun hadis. Syarat-syarat mujtahid: mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang berkenan dengan hukum, mengetahui bahasa Arab dengan berbagai keilmuannya, mengetahui kaidah-kaidah usluliyah yang luas, mengetahui rahasia-rahasia tasyri'. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.